Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Miftah. Di sini Ibu akan membahas tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Silakan disimak baik-baik ya. Laporan keuangan yang biasa kita ketahui yang pertama adalah laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kemudian yang terakhir biasanya kalian taunya neraca. Nah, di sini ada tambahan, ada laporan arus kas gitu. Oke, lanjut. Pertama, untuk laporan laba rugi, seperti apa bentuknya? Mari kita simak. Sekarang kita bahas dulu yang laporan laba rugi untuk single step. Single step ini adalah laporan laba rugi yang paling sederhana. Nah, pertama jangan kalian lupakan untuk judul. Judul itu diawali dengan PD-nya. PD itu perusahaan dagang atau perusahaannya, nama perusahaannya. Kemudian tertulis laporan laba rugi, dan yang terakhir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 berapa sekian. Nah, ini yang untuk yang tahun berakhir bisa diganti dengan per 31 Desember 2020 XX atau 2000 sekian. Nah, di sini kalau untuk single step itu kalian hanya fokus ke pendapatan dan biaya. Ya, ini sama seperti hampir mirip sama kayak di perusahaan jasa, pendapatan dikurangi beban. Nah, namun di pendapatan di sini kalian bisa langsung memasukkan penjualan bersih. Nah, cara mendapatkan penjualan bersih adalah dengan penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Itu namanya penjualan bersih ditambah pendapatan bunga. Kemudian hasil akhirnya adalah pendapatan. Kemudian biaya atau beban. Biaya atau beban di sini yang pertama HPP, harga pokok penjualan, kemudian biaya penjualan, biaya administrasi, kemudian biaya bunga. Biaya di sini nama lainnya beban ya. Untuk mencari harga pokok penjualan. Untuk mencari HPP, kalian bisa dapatkan dari pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, nanti hasilnya pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ditambah persediaan awal, kemudian dikurangi persediaan akhir, nanti ketemunya HPP. Oke, nah kemudian ketemulah di sini total beban atau total biaya. Kemudian dari pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi bersih. Lanjut, kita ke yang bentuk multiple step. Multiple step di sini adalah khasnya dari perusahaan dagang. Seperti biasa, jangan dilupakan untuk judulnya. Kemudian pendapatan dari penjualan. Nah, di sini nih yang lebih rinci. Jadi kalian bisa langsung ngecek pendapatan dari penjualan dan kalian langsung ke HPP. Ya, di sini juga HPP-nya belum dijabarkan. Jadi kalau misal lebih lengkap lagi, HPP-nya tuh udah dijabarkan. Nah, terus di sini mencari penjualan bersih, tadi udah Ibu jelaskan ya, penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan atau diskon penjualan, namanya penjualan bersih. Kemudian untuk HPP yang tadi Ibu jelaskan juga, silakan nanti Ibu tulis di kolom deskripsi aja. Nah, terus di situ akan ketemu laba atau rugi kotor ketika penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, kemudian untuk mendapatkan laba bersih atau rugi bersih, maka kalian harus mengurangkan dengan beban operasi atau biaya operasi. Nah, di sini ketemulah laba atau rugi bersih. Kemudian, kalau ada pendapatan dan beban lain-lain, maka pendapatan akan menambah si laba dan biaya atau beban akan mengurangi laba atau rugi bersih gitu. Oke, selanjutnya ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dengan judulnya harus jangan dilupakan. Ini ada dua jenis, dua cara ya. Nah, yang pertama ini ada modal awal
modal tuan X periode 2 Januari. 2 Januari ini di sini berarti dianggapnya awal periode dan 31 Desember di sini sebagai akhir periode. Modal awal, kemudian di sini ada laba dikurangi prive, hasilnya maka kenaikan ekuitas pemilik. Nah, di sini modal awal ditambah dengan kenaikan ekuitas pemilik, maka hasilnya modal tuan X per 31 Desember atau modal akhir. Nah, kemudian untuk yang kedua ini di sini adalah penurunan dari ekuitas pemilik ya. Jadi di sini adalah modal awal, terus ada rugi bersih. Ya, rugi bersih itu berarti kan minus. Nah, price itu kan juga mengurangi. Jadi ini gampangnya ditambahkan, kemudian hasilnya untuk mengurangi modal akhir, nanti mengurangi di sini kemudian ketemunya nanti modal akhir gitu. Modal akhirnya kalau rugi berarti biasanya turun gitu ya. Lanjut, kita ke laporan neraca. Oke, lanjut kita ke PDXXX. Ini judul, jangan lupa untuk neraca. Kemudian neraca itu kan sisa dari pendapatan dan beban ya, atau sisa dari akun 1 sampai dengan 3. Ini akun sampai 1 dengan 3. Harta sampai modal. Nah, di sini ada aktiva, terus ada pasiva. Aktiva itu harta, pasiva itu utang dan kewajiban. Kalian tinggal menetapkan di sini ya kasnya dan sebagainya, tinggal nulis aja berapa. Kalau akumulasi penyusutan berarti mengurangi. Nanti total aktiva dan total pasiva harus balance gitu. Nah, lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas ya, di sini dari ketiga laporan keuangan di atas tidak ada satupun yang menyajikan tentang arus kas secara khusus, tentang arus kas keluar dan arus kas masuk pada periode tertentu. Pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan kepada komunitas perusahaan untuk menyusun laporan arus kas. Nah, tujuan dari laporan arus kas itu apa? Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dalam satu periode tahun buku. Ya, pada pengertian laporan arus kas ini terdapat 3 kegiatan utama yang dilaporkan, yaitu 1. Kas yang mempengaruhi kegiatan aktivitas usaha selama satu periode. Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi dan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta adanya gambaran tentang kenaikan atau penurunan kas selama satu periode. Nah, yang terakhir ini yang paling bawah untuk menilai apakah ada penaikan atau penurunan kas selama satu periode. Tapi yang paling penting adalah poin 1-3. Lanjut, laporan arus kas menyajikan informasi kepada pengguna, yaitu investor, kreditor, dan pihak-pihak lain, sehingga mengetahui apa yang terjadi terhadap sumber daya perusahaan yang paling lancar atau liquid, sehingga pengguna mengetahui dari mana kas itu berasal selama satu periode, mengetahui berapa kas yang digunakan selama satu periode, dan mengetahui perubahan saldo kas dalam satu periode tahun buku. Isi laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama tadi ya yang udah Ibu bahas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi. Meliputi pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang digunakan untuk menentukan laba. Ya, jadi di sini bisa pengaruhi oleh transaksi-transaksi yang digunakan untuk menentukan laba. Berarti yang dari pendapatan dan sebagainya, pendapatan, beban dan sebagainya. Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik utang maupun ekuitas. Yang terakhir ada aktivitas pembiayaan atau financing activities, meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dengan pengembalian atas dari investasinya serta pinjaman dari kreditor serta pelunasannya. Oke, ini ada format laporan arus kas.
ya. Pertama dari arus kas kegiatan aktivitas usaha atau operasi perusahaan, investasi, pembiayaan. Nah, nanti akan ada jumlah di sini yang dikategorikan sebagai kenaikan atau penurunan kas bersih. Nah, di sini ada kas awal tahun yang bisa dilihat dari neraca saldo, maka akan ketahuan kas akhir tahunnya. Nah, kemudian di terakhir, aktivitas operasi itu biasanya terdiri dari penerimaan kas, pendapatan melebihi pengeluaran kas beban. Nah, kemudian dari aktivitas operasi ini kemudian masuk ke arus kas masuk. Ya, dari penerimaan asal pendapatan itu melebihi pengeluaran kas beban, maka masuk ke arus kas. Di sini ada pusat kasnya. Kemudian kalau aktivitas investasi, contohnya di sini adalah penjualan properti pabrik, penjualan sekuritas utang, penagihan pinjaman. Nah, ini masuk ke aktivitas investasi. Aktivitas investasi biasanya kita yang mengeluarkan uang, jadi di sini masuk ke pusat kas juga. Kemudian aktivitas pembiayaan, di sini ada penerbitan sekuritas ekuitas dan penerbitan utang atau obligasi. Dan di sini kita membuat surat utang yang akan nanti kita jual. Nah, terus dari pusat kas ini kemudian kita, kalau yang pertama ini kita keluarkan arus kas keluarnya itu ketika untuk aktivitas operasi ketika pengeluaran kas melebihi penerimaan kas. Nah, kemudian untuk aktivitas yang investasi di sini lebih ke banyak pembelian peralatan, pembelian sekuritas utang, pinjaman kepada pihak lain gitu. Nah, untuk yang arus kas keluarnya ini aktivitas pembiayaannya lebih terdiri dari pembayaran dividen, penebusan utang, dan pembelian kembali modal saham. Oke, sekian dulu dari Ibu. Apabila kurang paham bisa menghubung Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.